sosok kuntilanak dan Iya, anak kecil betul. itu ya, Mas? Betul. Kalau kalau sebenarnya hakikatnya mereka itu sekedar menampakkan diri atau Mas, Jadi gini, dari hasil komunikasi tadi? kalau seperti kuntilanak dan anak kecil, kenapa kok sering menampakkan diri? Iya, Karena mereka sebenarnya iya. mereka itu ingin disempurnakan. Jembatan Silopayung. Ya, jembatan ini tak asing bagi masyarakat Ponorogo Selatan. Keangkerannya sangat terkenal. Kemunculan hantu di tempat ini sangat sering menurut kesaksian dari para warga dan pelintas jalan. Tak kurang dari gelundung bringis, meti bayi, atau sosok hantu anak kecil, dan juga yang paling sering muncul, sosok kuntilanak. Nah, malam hari ini kami dari channel Purbo Sasongko dan para teman-teman spiritualis akan menelusuri benarkah hantu tersebut ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sedulur, salam budaya. Ketemu lagi bersama saya Purbo Sasongko. Dan kali ini saya bersama teman-teman dari Spiritualis Muda Ponorogo. Ada Mas Pujo Kuswoyo, Mas Tito Bening, dan juga Mas Eka Harnawa. Khusus untuk Anda semuanya, malam hari ini kita mengunjungi salah satu tempat yang konon merupakan salah satu tempat yang terangker di Ponorogo. Kenapa begitu? Karena di bawah jembatan yang di belakang kita ini adalah kuburan massal PKI. Kemudian juga bahwa sangat sering sekali para pelintas jalan ini mengetahui, melihat, saya sudah merinding duluan ya ini sudah merinding duluan, beberapa kali melihat penampakan makhluk-makhluk astral di tempat ini. Ada yang melihat kepala ini saja, kemudian ada yang melihat bayi, ada yang melihat kalau istilah familiarnya kuntilanak, semacam itu. Akan tapi tujuan kita datang malam hari ini baik adalah berusaha mengungkap apakah hal-hal tersebut nyata, ataukah sekedar mitos, ataukah ada pengaruhnya atau sambung rapetnya dengan keberadaan kuburan massal PKI yang ada di tempat ini. Selengkapnya nanti kita akan melakukan penelusuran, kita akan mencoba berkomunikasi melalui meditasi, dan tentunya juga akan kita sampaikan kepada sedulur semuanya. Tanpa berpanjang kata, inilah penelusurannya, Jembatan Silopayung. Yuk. Penelusuran segera saja kami lakukan dengan mengikuti petunjuk dari getara perasaan atas sinyal-sinyal yang muncul di sekitar jembatan Silopayung ini. Kami segera menuju lokasi atau titik yang sekiranya lebih mudah untuk mengkonsentrasikan diri, sehingga komunikasi dengan makhluk-makhluk astral ataupun mencoba menyadap petunjuk yang ada menjadi lebih mudah untuk kami lakukan. Getaran terkuat muncul dari bawah jembatan, tepatnya sebelah timur atau sekitar pinggiran sungai, yang kebetulan dari sisi selatan juga ada aliran, sehingga orang Jawa menyebutnya tempuran. Kami mengikuti Mas Tirto Bening dan juga Mas Pujo Kuswoyo,
juga Mas Adit yang sudah lebih dahulu berjalan. Ya, apalah Cur, begitu kami turun, ternyata hidung saya terlalu sensitif sehingga membawi bau yang sangat busuk yang lebih mirip mayat manusia. Nanti saya akan coba tanyakan kepada beliau berdua apa sebenarnya yang saya cium ini. Iya, jembatan Selopayung memang sangat lekat dengan kontroversi, sekaligus juga kental dengan mitos-mitos maupun misteri yang ada. Karena harap maklum saja, di tempat ini dan juga di beberapa jembatan-jembatan yang lain pada tahun 1965 digunakan untuk mengeksekusi banyak para pemberontak PKI, para anggota PKI, utamanya di kawasan Ponorogo Selatan. Itu seringkali dituturkan oleh para mbah-mbah atau penisipo-penisipo yang bisa kita jumpai, bahwa eksekusi di jembatan Selopayung itu nyata adanya. Mayat-mayat bergelimpangan dan cukup digalikan lubang tak terlalu dalam, kemudian ditimbun bersama-sama. Konsekuensi dari sebuah revolusi, konsekuensi dari sebuah pelanggaran hukum, dan konsekuensi dari sebuah kudeta. Jembatan Selopayung adalah saksinya, juga jembatan-jembatan yang lain. Jembatan Selopayung ini merupakan satu jembatan sangat vital, menghubungkan Jalan Raya Ponorogo Bungkal, yakni antara Kecamatan Jedes dan Kecamatan Bungkal. Kita semuanya malam ini sudah turun ke tepian sungai. Ya, Mas Pujo Kuswoyo dan juga Mas Tirto Bening sedang merapat titik mana yang betul-betul presisi agar lebih memudahkan konsentrasi untuk mendeteksi apa saja yang sebenarnya berada di tempat ini. Ya, mitos tersebut memang sangat mengusik hati dan pikiran kami untuk sekedar mencari tahu sekaligus membuktikan, dan siapa tahu nanti ada pencerahan, utamanya bagi para dulur-dulur pengguna jalan ini agar tak lagi dilanda ketakutan yang berlebihan. Banyak sekali memang yang berkata, di sini banyak hantu, sering muncul kuntilanak, sering nampak anak-anak kecil, bahkan potongan kepala saja yang juga sering muncul, mengganggu, nampak dalam pandangan para pengguna jalan. Ini sungguh satu hal yang meresahkan, karena tidak semua pengguna jalan mempunyai strata keberanian yang sama. Ada yang biasa-biasa saja ketemu hantu, ada yang agak takut, dan bahkan ada yang paranoid atau ketakutan berlebihan. Sehingga tak jarang ketika harus pulang ke wilayah Kecamatan Bungkal, Kecamatan Ngerayun, ataupun daerah-daerah di sebelah selatan jembatan Selopayung, mereka tak berani, lebih cenderung mengambil keputusan untuk berjalan memutar perempatan Ngasinan ke barat, kemudian Bajang ke selatan, sampai tembus ke wilayah Desa Bedikulon, Kecamatan Bungkal. Nah, kali ini Mas Pujo Kuswoyo dan Mas Tirto Bening akan segera memulai meditasi untuk mencoba mendeteksi sekaligus mencari jejak apa sebenarnya, siapa sebenarnya mereka-mereka yang sering muncul, nampak dalam pandangan mata para pengguna jalan di jembatan Selopayung ini.
Mas Pujo dan Mas Tirto sudah selesai melakukan meditasi, kontak dengan apa yang ada di sekitar tempat ini. Dan berikut akan segera saya tanyakan apa sebenarnya yang bisa dirasakan, apa sebenarnya yang sudah dilihat, dan tentu saja apa yang sebaiknya kita lakukan nantinya. Setelah semua menjadi jelas, terang, terwoco, apa saja yang berada di jembatan Selopayung ini, siapa saja sebenarnya sosok-sosok yang sering muncul nampak di hadapan para pengguna jalan di jembatan Selopayung ini. Oke, ini kita sudah selesai melakukan ritualnya, Mas Pujo juga Mas Tirto Bening, dan kita akan ngobrol dengan beliau berdua ini tentang apa yang sudah ditemukan di jembatan Selopayung dan sekitarnya. Saya bilang sekitarnya karena kita saat ini berada, itu jembatannya di sana itu sekitar 50 meter di belakang kita. Tidak ada ya, 30 meter ya? 30 meteran di belakang kita. Ya. Nah, kita agak sedikit ke timur. Ini kira-kira pas neng tempuran ya, Mas? Ya, tempuran. Ya, tempuran, soalnya dari selatan itu ada sungai. Nah, kita akan coba bertanya dengan beliau berdua. Saya mulai dari Mas Tirto Bening dulu. Mas, ini kan terkait dengan masalah pembantaian ya. Sorry, sekali lagi saya maaf. Ini tentang masalah eksekusi, bukan masalah pembantaian. Kalau pembantaian kesannya kan korban. Kalau eksekusi kan memang karena ada kesalahan masa lalu, di mana memang ada pemberontakan PKI dan mereka harus dieksekusi di tempat ini salah satunya. Yang dapat diceritakan Mas Tirto Kalau dari hasil saya deteksi? tadi pendeteksian dan meditasi untuk pembantaian di Iya. sebelah sini, Mas. Dulu di sini kan ada ribuan, Bambu-bambu itu? Bambu, ya. Ya, ori-ori. ya di sebelah sini ada lubangan yang ditaruh situ. Juga ada tercecer yang di sebelah sana. Betul Barat. jenengan bicarakan tadi. Oh, Untuk yang kepalanya lokasi saya turun tadi ya? betul. Hmm. Untuk kepala itu terpenggal ya, ikut arus sungai ke sana. Kelly neng Silor gitu ya. Iya, betul. Oh, pantesan tadi sedulur saya tadi pas turun dari jalan raya menuju ke bawah ini, saya sempat ngomong di live-nya Mas Juve tadi juga, Mas Eka Hernawa. Nggih. Ini hidung saya mencium bau yang sangat busuk itu loh, kayak bangkai orang. Ya, itu. Iya, sangat menyengat itu. Terus lanjut Mas, yang seputar yang lain. Kalau untuk yang lain, masalah gaib yang lain ya. Iya. Untuk mustika apa itu? Yang air itu, Mas. Manik Toyo. Manik Di Banyu, sini juga Manik ada Banyu. yang di sebelah sana. Di tempuran, di tempuran sana. Kalau untuk barang-barang seperti itu punyaannya mereka yang telah dieksekusi tercecer juga. Oh, Seperti si itu. mate Iya, gitu betul. ya. Nggih, nggih. Dengan segala cara mereka membunuhnya dengan kemampuan masing-masing. Iya. Kalau Iya. untuk ini tidak bisa, dengan cara yang lain. begitu. Nggih, nggih. Soalnya jimat-jimat itu Iya, bisa betul. ya Mas. Iya. Nggih. Matur nuwun Mas Tirto Nggih, Bening, nggih. dan saya lanjut ke Mas Pujo Kesuwoyo. Ini Mas, kaitannya dengan kalau masalah untuk masalah eksekusi sudah dibahas Mas Tirto ya. Saya ingin menanyakan sama Mas Pujo. Saya tadi pas ketika datang di sana, saya parkir mobil di sebelah selatan jembatan ya. Saya kan udah langsung ketika opening sampai sekarang ya merindingnya kayak gini, pori-pori Iya, yang gitu. sampai merinding gitu ya Mas. Wes isin aku. Itu yang jenengan deteksi apa aja Mas yang ada di sini yang bisa jenengan ceritakan? Kebanyakan kalau di sini itu cuma anak kecil sama perempuan. Anak kecil itu tuyul apa? Bukan Bukan. bukan sejenis tuyul, tapi apa ya? Sejenis kayak entah dulu itu korban eksekusi karena atau apa, karena di muka-muka mereka itu juga kayak hancur-hancur gitu. Dan perempuannya memang di sekitar situ. Nah, sama ini yang sering menampakkan diri di sini di pojok jembatan ini. jembatan ini. Oh, Itu Ipang itu ya Mas? itu ada perempuan menghadap ke sini. Jadi saya pas meditasi ini menghadap ke sini. Ngelihat itu. Yang di sana banyak yang Boy anak merinding lagi nih saya. Kerasa naik tiunga. Enggak, itu apa naik coro bahasanya sekarang apa istilahnya kayak semacam kuntilanak ya, itu betul. bagaimana? Kalau yang perempuan kuntilanak, kalau yang kecil itu bukan
kalau tuyul bukan ya, tapi ya memang itu arwah yang Penasaran. yang penasaran karena bah penampakan itu arwah yang belum waktunya mati Iya. itu sudah mati. Coro Jawane mati teles. Iya, Gitu orang ya? yang belum mengingat mati dan itu kayak contohnya kayak kecelakaan. Karena kalau di sini kan yang banyak kabar berita itu yang yang angker itu kan sungainya. Iya. Tapi kalau menurut saya itu di sekitar jembatan dan jalan yang 20 meter ke sana dan 20 meter ke sana itu sudah yang sangat angker, lebih angker dari sungai sendiri. Oh gitu. Padahal yang yang digembar-gemborkan kan sini itu kuburan massal kan. Ya kan biarpun di sini kuburannya massal, kalau yang namanya goib itu kan bisa nggak ke sana. Tidak ke sana. Dan karena apa? Banyak orang yang orang lewat, terus ada yang tahu kalau di sebelah sini ada penampakan, ya memang sering menampakkan di situ. Coro gampangannya meskipun kuburan masalnya di sini nongkrongnya di sana. Coro kita itu golek nggon nongkrong sing enak itu. Mungkin Nah, semacam oke, itu. betul. Yang nyaman untuk kongko-kongko Karena itu. mereka sendiri oleh Tuhan kan sudah disuruh untuk mengganggu manusia. Hmm. Dan kan nggak mungkin di sungai itu ada manusia yang lewat. Kecuali Yang lewat orang mancing ya? Yang lewat kan cuma di jalan. Dan yang sering menampakkan diri kan cuma di sekitaran jembatan itu, sekitaran jalan. Betul. Memang banyak kan pengguna jalan ini yang mengeluh ya. Kalau lewat sini malam itu sering sekali justru orang Bedi, orang Bancar, pokoknya kawasan Bungkal itu kalau mau pulang ke sana dari arah kota, dari arah Jedes, itu malah kadang lewatnya Bajang. Bajang Selatan lewat Bedi itu. Dan berani lewat sini karena memang seringnya ada penampakan yang dan selain itu kan di daerah sini kan juga sering ada kecelakaan. Iya, betul. Dan banyak yang meninggal. Iya, betul. Dan dari korban-korban itulah kayak penampakan itu terjadi karena korban-korban seperti kecelakaan itu tadi. Korinnya numpang di situ. Iya, betul. Dan kalau untuk penampakan korban istilahnya tadi G30S lah. G30S itu lebih sering menampakkan di daerah sekitar sungai sini. Lebih sering mengganggu orang yang sering mencari pasir, mencari ikan. Jadi kalau yang menampakkan diri kayak kepala, kayak perempuan, kalau anak kecil itu memang dari korban-korban ada memang yang dari korban G30S ya. Dan juga ada yang dari korban kecelakaan itu tadi. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa kemunculan makhluk astral yang ada di sekitar jembatan itu lebih didominasi sosok kuntilanak dan anak kecil, betul. Itu ya Mas. Kalau sebenarnya hakikatnya mereka itu sekedar menampakkan diri atau Mas, jadi gini, dari hasil komunikasi tadi. Kalau seperti kuntilanak dan anak kecil, kenapa kok sering menampakkan diri? Iya. Karena mereka sebenarnya mereka itu ingin disempurnakan. Gitu. Dan mereka menampakkan diri kepada orang yang lewat. Iya. Dan kalau orang yang lewat itu orang awam kan nggak tahu. Iya. Keinginannya apa? Kalau seperti saya dan Mas Tirto, kalau di situ ada penampakan sudah tahu karena memang penampakan itu atau sosok itu memang ingin disempurnakan. Ya. Jadi intinya begini dulu, bahwa segala sesuatu yang terlihat pada kita menjadi sesuatu yang menakutkan kadang untuk ukuran awam itu sebenarnya belum tentu maksudnya buruk. Tapi ada satu keinginan di mana bahwa mereka yang muncul di hadapan kita itu pengen disempurnakan. Kesimpulan dari apa yang disampaikan Mas Puja tadi. Pesannya Mas untuk para penonton untuk pesan-pesan saya bagi masyarakat sekitar sini ya, nggak usah takut karena dari sugesti banyak orang itu yang mengatakan kalau di sini angker, di sini apa, itu sudah mulai berkurang dan di sekitar sini sudah mulai berkurang untuk penampakannya sendiri. Jadi hilangkan sugesti-sugesti yang negatif agar tempat ini menjadi nyaman kembali. Cuman itu ini sedulur hasil penelusuran kita pada malam hari ini tentang keangkeran jembatan Silopayung. Silopayung ini masih masuk sudah masuk Ngasinan apa? Ngasinan ya, sudah masuk Ngasinan, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo.
tentang keberadaan kuburan massal, tentang keberadaan kuntilanak, gelundung pringis, istilahnya Mas. Gelundung pringis itu hantu kepala saja, juga hantu anak yang memang ternyata berhasil dideteksi oleh Mas Pujo Kuswoyo juga Mas Tirto Bening. Matur nuwun Mas Tirto Bening, matur nuwun Mas Pujo Kuswoyo, juga matur nuwun untuk sedulur semuanya sudah berkenan menonton video ini. Satu yang harus kita ingat, semuanya jadi pelajaran. Jika takut boleh, akan tetapi jangan berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan akan membunuh nalar kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.